Stepnesia Podcast. Halo semuanya, Sobat Stepnesia. Kita di sini bersama Davi dan Cahyo. Izin perkenalan ya. Jadi, Stepnesia adalah startup yang bergerak di bidang event, konsultan, dan inkubator untuk membantu anak muda Indonesia, khususnya generasi millennials dan generasi Z. Oke, kita ingin agar supaya generasi milenial dan anak muda kenal dengan lingkungan kerjanya, khususnya lingkungan kerja di bidang startup. Oke, kita sekarang kedatangan narasumber yang mantap banget nih, Mas Sabda namanya. Yuk, Mas Sabda kenalan loh kita. Halo, kenalin nama saya Sabda Awal dari Sumatera Utara. Terus kegiatan sejauh ini sih ASN di salah satu kementerian. Dan kesibukan yang lain itu menulis di blog tentang personal finance. Wih, mantap banget, Oke. Mas. Kita mau ngobrol-ngobrol sekalian nih. Iya. Betul. Berarti kesibukannya itu aja ya, Mas Sabda ya? Ada lagi mungkin kesibukan yang lain, Mas Sabda? Selain itu juga main game sih. Tapi itu nggak itu kesibukan kayaknya. Itu cuma pelepasan stres saja. Oh, siapa Tapi tahu nggak apa-apa main game. Kayaknya kalau main game itu lagi work from home itu salah satu kebaikan juga, Pak. Iya. Salah satu Benar. rekomendasi WHO juga kan? Iya, benar. refreshing juga, mantap lah. Nah, sekarang kan kita ngelihat nih kayak Mas Sabda itu sempat bikin blog juga, terus ngejelasin tentang investasi. Nah, kenapa sih Iya, Mas Sabda betul. milihnya kayak aktif di bidang investasi ini? Menarik sih soalnya, Mas. Nah, dulu sih waktu saya kerja, terus awal-awal udah kerja dapat gaji pertama. Gaji pertama itu saya habisin dulu memang. Karena efek gaji pertama ya, kita habisin buat keluarga, buat apa yang kita mau. Terus saya sadar gitu, ternyata nggak mungkin uangnya itu habis gitu aja. Harus ada kelihatan ketika kita udah bekerja sekian tahun ke depannya. Dan pada saat itu saya masih ingat banget tuh di tahun 2014 saya megang duit. Saya bingung duitnya mau dikemanain. Dan pada saat itu saya memang nggak tahu sama sekali soal yang namanya investasi, apa itu misal kayak saham, reksadana, peer-to-peer lending, dan seterusnya. Yang saya tahu itu cuma investasi yang memang kita umumnya udah tahu, kayak beli tanah atau emas gitu. Bahkan saya sempat dialog sama kakak saya, sebaiknya uangnya diapakan. Terakhir, kebelilah tanah itu gitu. Kebeli tanah di kampung dengan harga yang lumayan murah karena masih di kampung ya. Terus saya mikir, kalau seandainya saya investasi tanah terus-terusan, itu pertama kan susah, nggak liquid ya, karena susah cairnya. Yang kedua, kalau kita mau beli tanah, itu pasti butuh modal yang sangat besar. Jadi saya butuh instrumen lain yang kira-kira returnnya itu cepat, tapi modalnya itu kecil gitu. Jadi saya searching banyak. Terakhir, pertama-tama sih saya kenalnya dengan saham duluan. Kemudian baru kenal yang namanya reksadana. Dan terakhir sejak 2018 saya fokus di peer-to-peer lending. Mantap, Mas. Nah, Masih muda udah punya tanah, banget. kayak kita kerja kayak dapat tanah satu. Betul banget. Doain ya, Jadi Mas kayaknya ya. Mas Sabda Iya. perlu banget banyak belajar nih sama Mas Sabda nih dari investasinya. Nah, yang menarik nih Mas Sabda kan kalau akhir-akhir ini nih biasanya kan syariah itu kan lagi naik-naiknya nih kan ya. Iya, betul. Itu apa sih bedanya gitu antara syariah dengan konvensional? Kalau bisa dijelasin lebih detail di bidang investasinya ya. Iya. Jadi sepanjang pemahaman saya ini menurut kacamata seorang yang sebagai investor lah ya, bukan yang ahli di bidang syariah gitu. Jadi yang namanya investasi syariah itu menurut saya cuma ada dua aspek. Yang pertama adalah kegiatan usahanya. Yang pertama pasti kegiatan usaha yang nggak boleh bertentangan sama Islam. Misal nggak boleh dengan minuman beralkohol misalnya, atau nggak berhubungan dengan rokok, produksi rokok, atau perjudian dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah perjanjian yang digunakan. Itu kalau perjanjian kan ada banyak ya. Di sepanjang investasi ini saya ketemunya dua jenis akad yang paling sering digunakan, yaitu murabahah dan mudharabah. Menarik. Nah, boleh dijelasin nggak mungkin ya Bang Davi ya, atau Mas Sabda bisa dijelasin kira-kira lebih detailnya tuh antara dua hal itu?
Oke, kalau murabahah itu seperti akad jual beli ya. Misal kalau di perbankan syariah, mereka contohnya itu KPR rumah. Jadi intinya sih mereka membelikan rumah itu dulu, terus diserahkan ke orang yang mau beli. Tapi kemudian orang yang mau beli itu akan membayarkan yang plus margin dengan cara mencicil. Sementara mudharabah itu salah satu pihak itu punya keahlian, salah satunya itu cuma punya uang aja gitu. Jadi uangnya dikasih yang punya keahlian, jadi yang keahlian mengelola, kemudian sesuai dengan kesepakatan nanti bagi hasilnya berapa gitu. Oh, menarik. Ini pas lagi Ramadan ya, Cahyo ya, kita sambil bahas konten ya juga kayak gitu. Iya. Rasanya Karena banyak juga kan generasi milenial sekarang nih, Bang Davi atau Mas Sabda yang seneng juga nih ngikutin belajar tentang syariah gitu kan. Apalagi di bidang keuangan itu menarik banget kan. Iya, memang kalau lihat trennya memang yang syariah ini naik, bukan cuma di Indonesia aja sebagai muslim terbesar, juga di negara-negara seperti Amerika, mungkin Eropa juga mereka gencar. Karena kalau lihat market, populasi orang muslim sendiri naik ya, gitu nih ya. Secara populasi nomor 2 ya mungkin di dunia ya. Iya. Apalagi pas zamannya lockdown kayak gini kan, katanya populasi bakal naik lebih tinggi lagi. Nah, ini menarik, Mas. Secara ilmiahnya. Karena kan ya, kayak kita ngelihat kayak teman-teman ada yang investasi segala macam kan pasti ada hal-hal unik atau menariknya ini kayak perjalanannya ini. Nah, perjalanannya sejauh ini kayak gimana sih? Kan Mas Sabda pengalamannya udah banyak. Oke, kita mau belajar nih sama Mas Sabda. Perjalanannya gimana nggak berinvestasi sama ini? Jadi perjalanannya itu kadang bisa dibilang lancar sih, karena nggak ada kendala sama sekali. Pertama, kalau dari awal tadi yang kayak udah saya bilang di awal, saya pertama kali investasi itu di tanah. Kemudian saya belajar saham. Karena kalau yang saham ini agak lebih ribet karena banyak analisis di dalamnya, ada fundamental, teknikal, terus di dalamnya ada lagi sub-subnya lagi yang harus dipelajari kan. Terakhir itu saya sempat coba belajar, tapi kayaknya kemampuan saya nggak sampai sana. Jadi sekarang ini tetap beli saham, sebatas investasi aja. Saya beli saham. Kemudian saya beli reksadana juga di reksadana pasar uang. Karena ya saya kalau yang di reksadana pasar uang, porsi investasi saya nggak besar. Kemudian yang paling banyak sih di peer-to-peer lending karena perputarannya itu cepat. Jadi gitu kita dapat balik modal, dapat margin, itu saya investasikan kembali. Bahkan tahun lalu itu saya bisa sebulan itu rutin dapat 1 juta bersih dari peer-to-peer lending itu. Dan itu menurut saya udah lumayan. Lumayan banget. Menarik ya Mas ya, berarti bisa jadi kayak gaji tambahan ya Mas ya. Iya, tapi jadi ini Mas passive income. Iya, betul banget. Tapi gini nih Mas, biasanya kan kalau misalnya kita mau memulai sesuatu nih, apalagi orang yang misalnya awam gitu kan, biasanya kayak mikir ini ada masalahnya enggak gitu. Jadi kayak ada tantangan, kan masih ada tantangan kayak tadi Mas Sabda bilang ada tantangannya juga gitu kalau misalnya lebih jauh gitu. Nah, bagusnya juga kan orang-orang yang bidangnya mungkin kayak Mas Sabda kan bidangnya ASN ya, pegawai negeri ya. Bisa ikut bisa berinvestasi itu kan hal yang menarik. Nah, bisa nggak dijelasin Mas Sabda mungkin tantangan-tantangan awalnya tuh apa sih kalau buat orang-orang yang baru mau ikut gitu? Iya. Pertama itu kalau orang-orang yang mau ikut untuk investasi itu harus ditandai dengan apakah investasi ini legal atau bodong gitu. Karena kebanyakan ya kalau orang-orang gampang teriming-iming dengan dapat persentase yang tinggi dalam waktu yang singkat. Itu kalau di investasi rasanya masih mustahil bisa dibilang. Jadi itu kalau kita lihat kenyataannya sendiri itu kan memang udah banyak sih lembaga-lembaga ilegal dan mereka akhirnya si investor ini rugi besar karena pada akhirnya uang mereka lenyap begitu saja. Jadi kalau seandainya kita mau investasi, langkah pertama yang kita cari adalah mencari tahu dulu legalitasnya. Biasanya ada di otoritas jasa keuangan. Jadi dicek dulu legal atau enggak. Kalau legal, oke, lanjut ke tahap berikutnya. Di jenis investasi itu ada banyak kan. Jadi kalau seandainya kita mau masuk ke dalam satu jenis investasi, ini
kita ngomong kalau seandainya instrumen ini udah legal, udah pasti legal. Ya udah, langsung kita lanjut pelajari cara kerjanya seperti apa, kemudian resikonya dan juga keuntungannya gitu. Berarti kita emang harus rajin-rajin ngecek juga Mas ya. Apalagi kayak yang kayak terlalu too good to be true gitu kan. Tapi tadi saya tertarik, katanya Mas bilang kan ini kayak cepet, yang ada yang cepat juga kan kayak itu. Nah, definisi Mas yang cepat tapi masih benar itu kayak gimana sih sebenarnya? Kalau kita bandingkan ya, kalau saya pribadi ini membandingkan ya. Jadi setiap personal kan punya kemampuan di salah satu jenis investasi. Misal orang lain itu punya kelebihan di saham, mereka ngerti cara trading gitu. Kalau saya sendiri paham gimana cara memilih investasi di peer-to-peer lending. Jadi dalam waktu 1 bulan itu bisa dapat sekitar 2-3% gitu dari uang yang kita investasikan. Jadi kan dalam 1 bulan udah dapat segitu, kalau dalam setahun berarti udah 24%. Dan ini termasuk tinggi. Gede itu Mas, gede-gede, mantap. Gede. Nah, kalau kan ada banyak tuh kayak mekanisme investasi atau skema investasinya. Terus menurut Mas Sabda itu yang paling menarik sama yang mungkin paling unik juga ya, itu apa sih? Mungkin dari yang konvensional sama yang syariah juga, biar kita tahu juga nih. Kayaknya penasaran sih Mas. Nah, sepanjang saya udah investasi di beberapa instrumen, yang paling menarik menurut saya itu tetap sih peer-to-peer lending. Karena yang paling nyata memberikan hasilnya. Hasilnya gurih soalnya. Kemudian lapar masa jadi. Udah hasilnya gurih, modalnya juga nggak besar. Mulai dari 5.000 udah bisa gitu. 5.000 aja. Udah bisa investasi di peer-to-peer lending. Kemudian perputaran uangnya juga cepat. Karena biasa tenornya kadang ada yang cuma seminggu udah kelar proyeknya, jadi kita langsung dapat uang, kita langsung modal kita langsung balik, keuntungan juga langsung dapat gitu. Untuk syariah atau konvensional ya, kalau saya pribadi lebih mengedepankan investasi berjenis syariah, karena ya sebisa mungkin kita saya sebagai muslim yang menghindari investasi yang konvensional gitu, karena dilarang, biar berkah juga. Mantap. Iya. Iya, berarti menarik banget ya yang disampaikan oleh Mas Sabda nih terkait itu. Nah, cuma kan biasanya harus ada ininya juga nih Mas, trik-triknya ya, kayak tadi Mas Sabda bilang nih, misalnya sebulan bisa dapat 1 juta, itu kan jadi tambahan banget kan buat kayak misalnya teman-teman di luar sana yang mau mulai investasi kan gitu. Biasanya sih tips apa nih Mas Sabda kalau biar pertama langsung dapat tuh gitu. Biasanya orang kan orang pada umumnya kan pengen langsung dapat kan, pengen cepet gitu, pengen mudah gitu. Ada nggak sih tips trik yang mudahnya juga gitu biar dapat keuntungan yang cepat juga gitu dan aman khususnya? Tapi sebelum itu kayaknya saya harus ini deh, jelasin itu peer-to-peer lending itu apa. Karena dari tadi kita ngomongin peer-to-peer lending, tapi cara kerjanya kita nggak tahu, resikonya kita nggak tahu, terus regulatornya juga belum tahu siapa gitu kan. Terus, boleh. Nah, jadi saya udah nyiapin, saya akan share screen. Nah, di sini ada cara kerja peer-to-peer lending itu sendiri. Jadi ada empat pihak yang terlibat dalam peer-to-peer lending. Yang pertama itu regulator, yang kedua itu investor, atau disebut juga sebagai lender, atau disebut juga sebagai pemberi dana. Yang kedua, ada yang namanya borrower, atau disebut juga sebagai penerima dana. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga ya. Berarti yang keempat adalah mediatornya. Mediatornya ini disebut sebagai perusahaan fintech atau peer-to-peer lending platform. Cara kerjanya simple sih Mas. Jadi ada yang punya uangnya mau produktif, jadi dia salurkan ke si yang butuh uang. Nanti yang butuh uang ini dikelola, mau itu untuk hal-hal bersifat produktif ataupun konsumtif. Nanti setelah sesuai perjanjian, tenor berakhir, dia mengembalikan uang plus marginnya. Dan segala sesuatu kegiatan pinjam-meminjam ini dimediasi oleh peer-to-peer lending platform.
Oke. Oke. Digital ya. Sekarang udah zaman digital ya. Jadi pakainya platform Iya. semua akhirnya ya. Platform semua, bener Mas. Jadi berbasis website dan aplikasi kebanyakan. Ya. Oke. Tapi ini Mas, kalau misalnya secara peluang nih Mas Sabda, ada nggak sih ruginya gitu kan? Kan kadang kita kalau bicara untung kan biasanya ada ruginya juga tuh. Kalau rugi itu pasti ada ya. Jadi saya jadi teringat nih, pernah baca tweet di Twitter. Ada seorang investor peer-to-peer lending. Dia marah-marah bikin tweet, terus nge-tag salah satu akun di akun platform peer-to-peer lending. Terus itu banyak yang respon gitu. Si pemilik thread ini bilang kalau kenapa uang saya nggak balik gitu. Ternyata proyek yang dijalankan itu gagal bayar. Jadi bukan dia nggak sama sekali nggak dapat untung, malah uang modalnya dia itu nggak kembali utuh gitu. Terus dia marah sama platformnya. Kemudian di situ saya baca banyak sekali yang nge-reply tweet-nya dia bilang harusnya kamu bisa disverifikasi gitu, harusnya kamu baca term and condition, harusnya kamu juga memahami resiko yang mungkin terjadi gitu. Jadi resikonya itu ada dua. Yang pertama gagal bayar, yang kedua terlambat bayar, Mas. Karena balik lagi ya, kalau kita memberikan dana ke orang lain, itu dananya di peer-to-peer lending ini ada dua aspek ya, dua sektor. Satu produktif, satu konsumtif. Jadi yang produktif itu kayak untuk kegiatan usaha, tapi yang konsumtif ya untuk kegiatan untuk membeli barang-barang pribadi gitu. Itu memang ada, platformnya ada. Kalau saya nyebutin nama platform nggak apa-apa lah ya. Nah, kalau dia yang untuk konsumtif misalnya, itu nama platformnya ada namanya Asetco. Asetco ini salah satu perusahaan yang sepertinya anak perusahaan ya, saya juga kurang tahu, tapi dia berhubungan dengan Akulaku gitu. Jadi Akulaku kan platform kredit tuh. Nah, kreditnya itu nanti masuk ke Asetco. Disitulah kita bisa membiayai orang-orang yang butuh kredit. Oke. Kemudian platform lainnya yang bersifat produktif itu ada banyak seperti Acceleran, Investri juga ada Kazwa, ada Amarta, Amanah dan seterusnya. Nah, bedanya kan Mas nyebutin tadi ada Kaswa, Amanah dan seterusnya itu tuh. Kira-kira ada beda yang fundamentalnya nggak sih? Atau secara mungkin sistemnya secara skemanya sama, tapi mungkin beda di security system atau apanya gitu? Iya, jadi masing-masing platform itu unik, tapi pada dasarnya skemanya sama gitu. Misal ada yang pakai asuransi, ada yang menggunakan Jadi gini, kalau kita ngomongin soal investasi pasti ada untung dan rugi. Oke. Jadi kalau bisa sebagai investor kita untung aja ya, tapi nggak mungkin lah, pasti ada ruginya. Nah, jadi setiap platform itu pasti memberikan solusi gimana meminimalisir rugi terjadi. Ada yang namanya mitigasi resiko. Setiap platform memberikan mitigasi resiko berupa yang pertama itu ada yang namanya TKB 90, Mas. TKB 90 itu adalah sejauh apa sebuah platform memfasilitasi peminjam dalam memenuhi kewajibannya dalam waktu 90 hari. Misal nih, saya tunjukin salah satunya ya. Di Acceleran, di sini kelihatan paling atas kanan TKB total 99,31%. Berarti perusahaan ini berhasil memfasilitasi peminjam memenuhi kewajibannya dalam 90 hari. Kalau kita lihat platform lain juga ada, ini Amanah, paling kanan atas ada 95,41%. Jadi dari nilai TKB 90 ini kita bisa lihat sekian persennya, berarti sekian persennya itu ada yang terlambat bayar ataupun gagal bayar, Mas. Berarti kalau angka 95,41% ini berarti yang success rate-nya berarti ya? Gimana, Mas?
yang angka 95,41% ini kan di TKB 90. Itu persentase buat success rate-nya berarti ya? Atau apa? Yang berhasil ya ini ya? Ya, yang berhasil. Ya. Yang kedua adalah untuk memitigasi resiko adalah ada yang namanya credit scoring, Mas. Jadi masing-masing fintech itu pasti bikin. Misal ini nih salah satu proyek yang ada di Acceleran. Ini kelihatan di sini ada B+. Ini ada B. Di sini ada B++. Kemudian saya tunjukin contoh lainnya di Nah, ini Amarta, marketplace-nya. Kelihatan ya, ini B, ini B, ini B, ini C gitu. Jadi, credit score itu mulai dari A, B, C, D, E, dan seterusnya. Makin ke kanan, itu resiko dan keuntungannya makin tinggi, Mas. Jadi, kalau saya pribadi sih, dominan memilih sebuah peminjam itu yang A atau B aja. Saya lebih memilih cari aman gitu. Cari aman aja. Kayak nilai kuliah berarti ya ada A, ada B, ada C. A yang paling tinggi berarti ya? Iya, A yang paling tinggi. Itu nggak sering tidur pas kelas. Berarti kalau boleh tanya Mas Abda, kalau nilainya C itu dia beresiko tapi secara keuntungan dia besar ya berarti? Iya, betul. Jadi dibanding yang A nih misalnya, berarti kalau untungnya itu lebih besar yang C ya, jadi ya, walaupun di situ ada nilai resikonya tinggi. Iya, resikonya tinggi, keuntungannya juga tinggi dibandingkan dengan yang A. High return berarti ya? Iya, harus analisa sama risetnya juga bagus juga ya, Hansa ya. Itu yuk, kita harus jaga juga ya, jangan sampai rugi, ntar nggak bisa beli tanah kita ya, nggak bisa nikah. Iya. Syarat mertua gitu. Makanya ini kalau lihat enak-enaknya seru sih Bang, cuma harus lihat masalahnya juga ini. Iya. Kemudian mitigasi risiko selanjutnya ada yang namanya proteksi asuransi, Mas. Kalau Mas lihat di sini ada yang namanya non-proteksi asuransi, bisa dilihat ya di proyek ini. Terus yang ini dua ini ada proteksi asuransi gitu. Oke, itu maksudnya apa tuh Mas Abda? Jadi kalau seandainya ada gagal bayar, uang kita bakalan dikembalikan tapi nggak full Mas 100%, karena ada asuransinya gitu. Kira-kira biasa dibalikinnya berapa persen ya? Kalau bisa ada asuransi Mas kalau gagal bayar? 80% ke bawah sepertinya. 80% ke bawah ya? Iya paling nggak masih ada balik lah ya. Iya masih ada balik. Terus kemudian begini Mas, proteksi asuransi ini ada dua jenis. Dia ada yang kita harus bayar sendiri preminya. Yang kedua adalah memang disediakan oleh platformnya sendiri. Misal contohnya ini di Coinworks, proteksi asuransinya itu dikelola oleh pihak yang berikutnya, PT Lunaria Annual Capital. Jadi mereka yang membayar asuransi. Jadi kalau kita gagal, si penerima dana gagal bayar, duit kita dikembalikan, tapi ini bergantung sama grade-nya Mas. Ini kelihatan ya. Ada S ya paling tinggi ternyata. Di Coinworks sepertinya ada S Mas. Jadi masing-masing itu punya unik dia. Kemudian kalau kita contohkan ke Amarta nih, Amarta juga punya proteksi asuransi Mas. Tapi itu kita harus bayar sendiri. Dia, misalnya saya contohkan ya di Amarta, di sini ada pilihan nih asuransi gagal bayar di bagian premi. Jadi kita harus bayar premi 1,5% dengan jaminan 75% uang kembali. Ini yang menjaminkan jam Krindo. Jadi kita harus bayar premi sendiri. Nah, bayarnya berarti beda-beda atau sama ya biasa itu kalau premi? Beda-beda, Mas. Beda-beda ya berarti ya. Tergantung berapa besaran pembiayaan yang kita lakukan. Kan kalau 2 juta berarti 1,5%-nya 30.000 ya. Nanti kalau ada pembiayaan 5 juta berarti lebih besar kan. Oke. Berarti emang kita harus ngitung-ngitung juga ya berarti Mas ya? Iya. Jadi kalau mau cari aman lebih baik ya itu tadi banyak hal yang harus kita perhatikan supaya
meminimalisir kerugian. Kemudian yang terakhir itu agunan, Mas. Jadi masing-masing proyek itu ada agunannya, tapi nggak semua platform punya agunan ya. Yang saya contohkan ini cuma ada di Acceleran yang bisa saya tunjukkan. Misal di salah satu proyek itu ada yang seperti ini. Jaminannya atas hak tanggungan atas 3 buah SHM nilai tidak kurang dari 1,3 miliar gitu. Berarti dia punya agunan. Jadi ketika proyek yang dijalankan gagal, bisa dicairkan dengan jaminan dan uang kita bisa kembali. Gitu. Oh, Oke. berarti kalau ada gitu ya. Tapi kalau ada yang agunannya seperti ini, itu pasti ya Mas, misalnya saya dikembalikannya 25.000. Pasti dikembalikannya 25.000 ya. Walaupun mungkin agak telat atau gimana? Kalau yang jaminan ini Mas, kan saya juga kurang paham ya. Maksudnya bukan kurang paham sih, maksudnya kurang tahu nih. Nilai jaminan itu apakah sebesar total pinjaman atau enggak gitu. Kalau seandainya nilai jaminannya itu lebih kecil dari total pinjaman, artinya berarti kita kan nggak dapat full 100% uang kita kembali. Oke. Ya, berarti ini ya yang paling penting dipelajari. Tadi salah satunya menarik tuh Mas Abda, yang dari S, A, B, C, D, E itu ya. Credit score-nya. Iya, credit score-nya kita harus tahu juga berarti ya kalau sebelum mau kita berinvestasi gitu. Iya, betul Mas. Nah, itu Jadi, semakin ke kanan tuh semakin besar Mas peluangnya dan semakin besar juga gagalnya. Iya, betul Mas. Jadi makin kanan makin besar rugi, makin besar resikonya, tapi makin besar juga keuntungannya. Karena logikanya kalau misalnya resikonya gede, orang juga nggak mau kan kalau untungnya sama-sama aja gitu. Iya, benar Mas. Iya sih. Tapi menarik juga. Mas Abdul pernah yang paling kanan nggak Mas? Nggak pernah Mas. Saya orangnya main aman aja. Moderat soalnya. Oke, siap. Antara moderat konvensional. Oke. Tapi ada juga, tapi banyak juga Mas ya yang main di kanan-kanan gitu, agak ke kanan gitu, bisa di D atau ke E gitu kan? Sepertinya ada Mas, karena kalau saya perhatikan proyek-proyek ini kadang habis dia didanai sama orang-orang. Berarti tetap ada gitu peminat untuk mendanai credit score yang sebelah kanan. Oke. Jadi kalau saya boleh review dulu berarti ya. Habis itu nanti mungkin kalau udah pengalaman yang lumayan, udah bisa ngitung resiko segala macam, baru lama-lama ke kanan gitu ya. Iya, boleh coba Mas. Kita Bang Bang Davi, mungkin kita langsung coba paling kanan kali ya, biar biasanya kan harus sedih dulu gitu. Atau senang dulu gitu. Jadi ini agak sedikit gambling juga nih kalau yang paling kanan nih. Baca ya. Asal nanti kalau udah gagal bayar jangan ini ya Mas, jangan marah-marah ya. Ntar curhatnya kalau udah resiko investasi yang kayak gitu. Kita banyak-banyak doa dulu aja nih sebelum nyoba yang kanan berarti. Nah, ada tips and tricks lain nggak dari Mas Sabta kira-kira? Ini kan tadi menarik banget nih. Cuma kan itu info yang berdasarkan dari mungkin website segala macam. Nah, kalau dari Mas Sabta sendiri ada tambahan nggak dari pengalaman-pengalaman selama ini? Karena kan kalau ke orang harusnya lebih netral kan kita ngeliatnya, lebih objektif. Iya. Kalau tips and triknya ya, satu aja sih tambahannya. Disverifikasi, Mas. Jadi jangan pernah meletakkan semua uang kita dalam satu proyek yang sama. Jadi dibagi-bagi lah. Karena khawatir kan kalau di satu proyek itu gagal, uang kita bakalan habis di situ semua gitu. Tapi kalau seandainya kita bagi-bagi, disverifikasi ke berbagai proyek, yang satu misalnya gagal, yang satu masih bisa backupin, nutupin, coverin gitu. Berarti harus kayak diurutin ya, kayak misalnya kayak kita cari kampus SPMB, zaman saya SPMB namanya, itu kayak harus pilih, ada 3 urutan kayak gitu ya berarti ya. Jadi kita tahu nih mau kemana aja. Harus riset berarti ya. Harus membaca peluang kayaknya ini paling penting ya maksudnya kalau lagi investasi ya. Iya, benar Mas. Kemudian teman-teman kalau seandainya teman-teman penonton di sini atau pendengar mau ngecek peer-to-peer lending itu legal dan syariah atau enggak, bisa langsung dikunjungi aja website OJK. Nanti di sini akses berita dan kegiatan, di sini ada publikasi, Mas. Ini informasi ini penting ya, karena
teman-teman kan ada juga yang pengen dia yang konvensional atau pengen yang syariah aja gitu, atau mau ngecek dia legal atau enggak. Jadi di daftar publikasi itu akan kelihatan di sini penyelenggara fintech terdaftar dan berizin di OJK per 30 April 2020. Ini tinggal terdaftar 160, nanti bisa langsung kita cek. Nah, ini jadi salah satu referensi buat saya untuk ngecek sebuah peer-to-peer lending. Di sini kelihatan nama platformnya, website, kemudian jenis kegiatannya konvensional, syariah, terus sistem operasinya ada operasi ya Android atau iOS. Software. Banyak juga ya. Ini kayak ada warna beda itu yang dari 25 itu terus ke bawah itu maksudnya apa Mas ya? Kalau boleh tahu. Oh tadi ada keterangan. Kalau di sini keterangannya izin dan terdaftar Mas. Tapi saya pribadi memang belum bisa membedakan apa itu izin usaha, yang mana itu terdaftar gitu. Saya belum tahu perbedaan yang diberikan sama OJK. Di sini kelihatan nih izin usaha sama terdaftar gitu. Oke. Dan benar lagi Sobat Stepnesia ini nggak semuanya ada di iOS ya, jadi kayak kebanyakan Android, terus ada juga yang malah nggak ada sistem operasinya berarti ya, harus ke website berarti. Iya, harus di website Mas, benar sekali. Oke. Wih, mantap nih, dapat banyak info nih kita dari Mas Sabda nih, luar biasa emang. Para ahli kita nih, berguru kita Mas. Apalagi buat orang yang baru mau mulai nih, penting banget ya. Informasi dari Mas Sabda. Nah, jadi Mas Sabda sendiri kan punya penjelasan informasi nih, kita kan sempat lihat kayak Mas Sabda ada kayak website-nya juga, terus juga mungkin kayak apa sering nggak sih di sosmed juga kayak infoin kayak gitu? Kalau saya pernah bahas di highlight sih story di IG, jadi tentang peer-to-peer lending. Kemudian jarang-jarang sebenarnya di sosial media, saya lebih aktifnya di blog. Jadi semua tulisan saya ada di blog semua. Jadi teman-teman kalau mau baca itu bisa di blogsabda.com, bisa dikunjungi. Oke. Jadi kalau misalnya receh berarti ada yang sama gosip-gosip enggak jarang aktif di sosmed. Iya, berarti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung berkunjung ke blog sabda.com ya, Mas ya? Betul, Mas. Kalau nanti masih kurang jelas juga bisa tinggalkan komentar pertanyaan atau langsung di email aja, Mas. Soalnya banyak juga yang emailin saya nanya tentang investasi. Oh, mungkin bisa ditampilin Mas blognya. Tampilannya juga kita lihat lebih menarik sih blognya Mas Sabda ini. Kita buka blognya ya. blogsabda.com berarti. Oh. Ya. Jadi bisa dicek kalau tentang peer-to-peer lending bisa cek di sini tulisannya. Oke, dikasih ini ya, tab-nya. Ya. Mantap nih informasinya tuh. Jelas juga kan itu judul-judulnya, jadi bisa kita cek satu-satu berarti ya. Mumpung lagi Ramadan, kita banyak-banyak belajar juga ya. Iya, biar cepat beli tanah ya, Mas. Udah cepat beli tanah. Amin. Bertahap habis itu bangun rumah. Benar, Mas. Habis itu bangun rumah tangga setelah itu. Iya. Teman-teman bisa kunjungi untuk baca tentang investasi. Di sini ada peer-to-peer lending, ada emas, deposito, reksadana, dan saham. Saya juga nyempilin di sini tentang cara mendapatkan uang dari blog juga ada di sini. Oke, mantap banget. Berarti yang paling penting dibaca dulu Mas ya blognya, baru bisa bertanya nanti di email gitu. Betul, Mas. Maksudnya jangan tanya langsung email, nanti kan bingung juga, minimal apa yang Mas Sabda udah share nih bisa dibaca oleh teman-teman semua gitu. Dan bahasanya juga. Oke, Mas. Saya lupa informasikan sistem pendanaan yang ini di peer-to-peer lending. Satu hal yang saya lupa tadi, itu pendanaannya mulai dari 5.000 sampai dengan beberapa juta rupiah ya. Itu tergantung sama jenis platformnya. Misal kalau dia di Kazwa itu mulai dari 5.000 rupiah. Ini investasinya. Mulai 5.000 rupiah. Tapi kalau di Amarta dia beberapa juta, di beberapa juta bisa sampai 4 atau 6 juta gitu atau lebih. Ada juga yang dia sistemnya pakai sistem SWOT, Mas. Misal di Akseleran ini kan jumlah pinjamannya ada yang sampai 1 miliar.
itu dibagi per slot itu 1 juta gitu. Jadi kita bisa ambil kelipatan 1 juta. Yang 5.000 juga ya. Itu seharga es krim Kalau sih saya. Kalau kita nah beli. itu betul banget Mas. Itu kayaknya kalau yang 5.000 itu bisa banget buat belajar Mas, minimal kan analisis, kemudian tahu polanya gitu. Istilahnya nggak beli boba dulu ya, duit buat beli boba dipakai dulu buat coba-coba kan. Iya, buat coba enggak kalau gagal nggak sakit banget lah gitu kalau 5.000 10 gitu. Dibanding kalau memulai dengan 1 juta mungkin kalau orang yang masih takut-takut nih Mas Abda gitu kan. Kalau dari 5.000 kan kelihatannya nanti bisa baca peluangnya baru bisa yang lebih besar kalau udah tahu ritmenya gitu. Iya. Saya sendiri juga pernah menghadapi resiko di peer-to-peer lending ini. Kayak kemarin saya dapat email dari salah satu platform, dia bilang bahwa gara-gara COVID-19, jadi logistiknya terganggu, sehingga mengalami keterlambatan bayar, akan dibayar dengan cara mencicil gitu. Kemudian di platform yang berbeda, itu ada tuh sebuah proyek yang harusnya selesai di tahun 2020, tapi dipending sampai 2021. Sekarang pihak peer-to-peer lending-nya sedang melakukan mediasi ke peminjam. Jadi resikonya itu tetap ada. Dan harusnya kita sebagai investor berdamai yang namanya berdamai dengan resiko itu. Oh, berdamai sama resiko sama berdamai sama corona juga ya? Iya, berdamai dengan corona. Ya, ini kita senang banget sama materinya Mas, mantap banget. Cuma karena terbatas waktu juga sih, pengennya kan ngobrol lama. Ya, cuma mungkin nanti mungkin kali ya bisa kayak ngobrol-ngobrol sama Mas Sabda juga. Ya, mungkin bisa cek ke website-nya juga Mas Sabda. Sama mungkin kayak ya mungkin info-info lainnya kayak gitu. Nah, tadi kita juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menyaksikan. Semoga ilmu yang bermanfaat juga buat kalian nih, karena kita dapat info-info baru dan mungkin info-info masa depan ya. Karena yang digital itu kan akan jadi masa depan. Jadi kayak di new normal di social distancing ini dan juga kayak mungkin sambil kantoran terus juga sambil iseng buka HP, nggak cuma belanja online doang, tapi juga bisa belanja investasi kayak gitu ya. Nah, untuk kalian kalau misalnya suka dengan materi kita, jangan lupa klik like dan juga dapat info-info keren lainnya di subscribe ya di YouTube atau di podcast kita di Spotify. Oke. Ya, nggak cuma itu, kalau misalnya mau kepo-kepo atau mau lihat lebih jauh, kita ada media sosial juga, di mana websitenya alamatnya adalah stepnesia.com, kemudian Instagramnya juga bisa di-follow di @step.nesia, dan di LinkedIn-nya, Facebook, dan Twitter bisa ketik di Stepnesia. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, nanti ada kegiatan apa atau podcast apa, bisa langsung dikepoin ya. Oke. 1000 jarak tercipta karena dimulai dari langkah pertama. Stepnesia. See you semuanya. Terima kasih Mas Sabda, terima kasih Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.